Butuh ribuan tahun bagi manusia untuk menciptakan teleskop super canggih. Demi memecahkan misteri, bagaimana alam semesta ini bekerja. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang laki-laki yang hidup 1400 tahun lalu, yang bahkan tidak bisa membaca dan menulis, bisa mengetahui rahasia terbesar sains modern? Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti dari Yang Maha Menciptakan. Halo, saya Maulana. Selamat datang di segmen Logika Iman. Hari ini kita bakal bedah 3 fakta alam semesta di Al-Quran, yang sampai sekarang masih bikin ilmuwan modern merinding dan geleng-geleng kepala. Fakta pertama, teori ledakan besar atau yang kita kenal dengan Big Bang. Sains modern baru sepakat di awal abad ke-20 lewat penelitian Edwin Hubble, bahwa alam semesta ini awalnya adalah satu titik yang padat dan menyatu, lalu meledak. Tapi tunggu dulu. 1400 tahun sebelum teleskop Hubble diciptakan, Al-Quran sudah menuliskannya dengan sangat presisi di surat Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman, "Tidakkah orang kafir memperhatikan bahwa langit dan bumi dulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya?" Coba pikir pakai logika, dari mana manusia di gurun bisa tahu pemisahan alam semesta? Lanjut fakta kedua, garis edar atau orbit benda-benda langit. Zaman dulu, orang percaya bumi itu pusat tata surya dan diam saja. Lalu sains berkembang, kita tahu bumi mengelilingi matahari. Tapi, banyak yang dulu ngira matahari itu diam terpaku di tengah tata surya. Faktanya, sains modern membuktikan matahari kita juga bergerak melesat mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Lagi-lagi, Al-Quran sudah membocorkannya di surat Yasin ayat 40. Kata Allah, masing-masing dari keduanya beredar pada garis edarnya. Matahari punya jalurnya sendiri. Nggak ada benda angkasa yang diam. Ilmuwan butuh kalkulasi rumit. Nabi kita, beliau cuma menyampaikan wahyu. Fakta ketiga, ini masuk ke ranah biologi yang personal, sidik jari kita. Dulu orang ngira garis di ujung jari ini cuma kerutan biasa tanpa fungsi. Baru akhir abad ke-19, sains menyadari setiap manusia punya sidik jari yang berbeda. Nggak ada satupun yang sama dari miliaran manusia. Dan tahukah kamu? Di surat Al-Qiyamah ayat 3-4, orang kafir pernah meragukan hari kebangkitan. Mereka nanya, apakah Allah bisa ngumpulin tulang belulang manusia yang udah hancur? Allah menjawab, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Bayangin, Allah secara spesifik nyebut ujung jari, bagian terkecil pembentuk identitas kita. Teman-teman, fakta ini baru segelintir dari ratusan ayat sains lainnya di Al-Quran. Tapi ingat satu hal penting. Al-Quran itu bukan buku sains atau book of science, melainkan buku tanda-tanda kebesaran atau book of science. Sains buatan manusia bisa berubah seiring zaman, tapi firman Sang Pencipta mutlak kebenarannya. Logika dan sains yang benar, pada akhirnya pasti akan mengantarkan kita pada ujung yang sama, yaitu keimanan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kamu punya ayat sains favorit lain di Al-Quran? Tulis di komentar ya, mari diskusi. Kalau video ini nambah wawasan dan menguatkan iman, jangan ragu buat klik subscribe. Nyalain juga loncengnya, karena kita bakal bahas banyak banget logika iman lainnya. Saya Maulana. Terima kasih sudah melacak jejak kebenaran bersama di Titik Terang. Teruslah mencari pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.